Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Kamara Bali Kita. Yang terhormat juga Bapak Pengurus Utama Barifki selaku Menteri Peta Imajinasi kita. Yang terhormat juga kedua orang tua saya yang saya hormati, yang sedang berada di rumah. Harap semoga saya selalu rezeki lancar, mudah dalam segala urusan. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan kitab Mahkota Sulaiman bab kedua. Nah, bab kedua ini berjudul Hakim di atas Hakim. Nah, jadi pada masa Nabi Daud menjadi raja Bani Israel, Nabi Sulaiman itu sering diajak di pengadilan untuk menyimak dan sebagainya. Nah, Nabi Daud sengaja mengajak Nabi Sulaiman kadang-kadang ngajak melibat urusan kerajaan, karena beliau itu menyiapkan Nabi Sulaiman sebagai putra mahkotanya, sebagai pengadil beliau. Nah, dalil-dalil yang Al-Quran yang menceritakan tentang hukum-hukum pengadilan itu ada di Al-Anbiya ayat ke 78 sampai 79. Pokoknya intinya itu tentang ladang rumput yang dirusakkan oleh kambing. Nah, kemudian pada malam hari dan menjadi sengketaan, dan Nabi Daud awalnya menghukumi yang punya kambing itu untuk karena kecerobohannya dengan menyerahkan semua binatang ternak yang ada. Kemudian ketika Nabi Sulaiman mendengar itu, Nabi Sulaiman bilang tidak akan menghukumnya kayak gini. Nah, jadi hukuman yang akan diberikan Nabi Sulaiman adalah suruh yang punya kambing itu menanam tanaman, terus memberikan kambing kepada yang petani itu. Kemudian kalau sudah sampai masa panen, dia tuh ngasihkan ke yang punya tanaman itu, dan kambingnya dikembalikan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Nabi Daud sempat mendengarkan putranya. Nah, yang pertama, iya memang Nabi Daud itu memang udah memutuskan keputusannya, tapi belum terlaksanakan. Akhirnya bisa direvisi lagi. Nah, kemungkinan kedua itu keputusan Nabi Sulaiman itu adalah wahyu dari Allah SWT. Nah, para ulama masih selisih akan hal ini. Nah, kemudian ada cerita lagi, ceritanya dua orang ibu. Nah, satunya itu nitip anak ke ibunya satu lagi. Terus pas ternyata salah satunya sudah dimakan serigala. Pas ibu satunya balik, langsung juga. Terus akhirnya jadi perselisihan bahwa ini anak saya bukan anakmu. Nah, akhirnya dihakimi Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu akhirnya suruh bagi dua bayi itu. Nah, ibu yang pertama itu tidak terima bahwa dibagi dua.
Nah, sedangkan ibu satu lagi dengan senang hati senang hati melakukannya. Nah, jadi ibu pertama apa? Jadi yang dusta itu adalah ibu yang kedua. Nah, jadi yang anak yang termakan serigala adalah anak ibu yang kedua. Dan kemudian ada satu cerita lagi tentang wanita yang cantik wanita cantik yang kalangan Nabi Israel. Nah, ada 4 pemuda menyuruhnya berzina dan dan wanita itu tidak mau. Akhirnya karena kesal, akhirnya 4 pemuda ini tuduh bahwa perempuan ini berzina kepada anjing agar dia dihukum. Nah, awalnya Nabi Daud sempat menghukum wanita itu dengan merajam, tapi dipikir-pikir lagi Nabi Sulaiman itu akhirnya suruh 4 pemuda itu berakting. Nah, dia tanya apa warna anjing itu, apa ciri-ciri anjing itu. Nah, akhirnya mereka berbeda pendapat. Ada yang bilang kuning, ada yang bilang kuning, ada yang merah, ada yang bilang abu-abu, pokoknya beda-beda. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman sampaikan hal ini kepada Nabi Daud dan akhirnya 4 pemuda itu dihukum mati. Selesai. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.